Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai penjumlahan pecahan. Bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bilangan A disebut dengan pembilang dan B sebagai penyebut. Macam pecahan. Pecahan biasa, yaitu pecahan yang pembilang serta penyebutnya adalah bilangan bulat. Contoh, 3 per 4, 2 per 5, 1 per 7. 2. Pecahan campuran, yaitu kombinasi dari bagian bilangan bulat dan bagian pecahan murni. Contoh, 2 3 per 4, 6 2 per 5, 4 1 per 7. 3. Pecahan desimal, yaitu pecahan yang penyebutnya 0, 100, 1000, dan seterusnya. Selanjutnya dinyatakan dengan tanda koma. Contoh, 4,2, 7,8, 9,2. Terakhir yaitu persen. Merupakan pecahan yang penyebutnya merupakan nilai 100 dan dinyatakan dengan lambang persen. Contoh, 58%, 25%. Pertama, kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan biasa. Penjumlahan pecahan biasa berpenyebut sama. Cara mengerjakannya, jika penyebutnya sama di bawah per, maka langsung menjumlahkan pembilang di atas per dan penyebut tetap. Contoh, 2 per 7 ditambah 3 per 7. Kita lihat pembilangnya 2 dan 3, penyebutnya 7 dan 7. Berarti penyebutnya angkanya sama. Sehingga 2 per 7 ditambah 3 per 7 sama dengan 2 ditambah 3 per 7 sama dengan 5 per 7. Yang dijumlahkan hanya di atas per atau pembilangnya saja. Sehingga hasilnya 5 per 7. Jumlahan pecahan biasa berpenyebut tidak sama. Caranya, samakan dulu penyebutnya. Jika penyebut sudah sama, jumlahkan pembilangnya. 1 per 2 ditambah 1 per 4. Pembilang berada di sebelah atas dan penyebutnya angka berbeda. Sehingga harus menyamakan dulu penyebutnya. Bagaimana caranya? Cara pertama, menggunakan KPK. Penyebut pecahan yang pertama yaitu 2, sehingga 2 kali 1. Penyebut pecahan yang kedua yaitu 4, 2 kali 2, sehingga KPK-nya ialah 2 kali 2 sama dengan 4. Sehingga 4 adalah penyebut yang sama. 1 per 2 ditambah 1 per 4 sama dengan, tulis terlebih dahulu penyebut yang sama. Tadi kita sudah mencarinya menggunakan KPK, ketemu angka 4. 4 dibagi 2. Ya, pecahan yang pertama dibagi penyebutnya. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian angka 2 tadi dikalikan ke atasnya. 2 kali 1 sama dengan 2. Sehingga tulislah angka 2 di pecahan yang pertama.
Kemudian 4 dibagi 4 sama dengan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Tulis di pecahan yang kedua. Sehingga sudah bertemu 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Jadi 1/2 ditambah 1/4 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3/4. Cara 2 menggunakan penjumlahan berulang. 2 sama dengan 2 ditambah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya dijumlah 2 berulang-ulang. Kemudian angka 4 ditulis terlebih dahulu 4-nya, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya dijumlah 4 berulang-ulang. Kita lihat angka yang sama di antara keduanya. Ada angka 4, 8, dan 12. Nah, untuk menentukan penyebutnya, pilih angka yang sama yang paling kecil. Ya, berarti? Ya, betul, angka 4. Seperti tadi ya, caranya ya, bahwa 4 dibagi 2 sama dengan 2, dikali 1, hasilnya 2. 4 dibagi 4 sama dengan 1, dikali 1, hasilnya 1, ditulis saja langsung. Kemudian hasilnya 3/4. Jadi 1/2 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Penjumlahan pecahan campuran. Penjumlahan antar pecahan campuran berpenyebut tidak sama. Caranya, jadikan pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Samakan penyebutnya. Jika penyebut sudah sama, langsung jumlahkan pembilangnya. Misal, 21/2 ditambah 21/4. Ya, ketika ada bilangan bulat dan pecahan biasa, itu berarti pecahan campuran. Cara pertama tadi ya, jadikan pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Tadi 21/2, kita akan jadikan menjadi pecahan biasa. 2 kali 2 terlebih dahulu, yaitu 4. 4 tambah 1, 5, sama dengan 5/2. Penyebut tetap, tidak perlu diubah-ubah. Yang diubah hanyalah pembilang. Kemudian yang kedua, dikali. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, 4 dikali 2, 8. 8 ditambah 1, 9. Sehingga 9/4. Penyebut tetap. Cara yang kedua yaitu samakan penyebutnya. Cara pertama menggunakan KPK, cara kedua menggunakan penjumlahan berulang. Terserah teman-teman memilih cara yang mana yang menurut teman-teman paling mudah. Penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Caranya, jadikan pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Samakan penyebutnya, dan jika penyebut sudah sama, langsung jumlahkan pembilangnya. Contoh, 21/2 ditambah 1/4.
2/1/2 termasuk pecahan campuran, 1/4 termasuk pecahan biasa. Pertama, jadikan pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 2/1/2 kita akan jadikan pecahan biasa. Caranya 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5, sehingga hasilnya 5/2. Masih ingat kan bahwa penyebut angkanya tetap. 2 samakan penyebut. Masih dengan cara yang sama, boleh menggunakan cara KPK atau cara penjumlahan berulang. Sehingga penyebutnya kita pilih angka 4. 5/2 ditambah 1/4 sama dengan 10/4 ditambah 1/4. Jika penyebut sudah sama, langsung jumlahkan pembilangnya. 5/2 ditambah 1/4 sama dengan 10/4 ditambah 1/4 sama dengan 11/4. Jadi 21/2 ditambah 1/4 sama dengan 10/4 ditambah 1/4 sama dengan 11/4. Ketiga, penjumlahan pecahan desimal. Penjumlahan antar pecahan bentuk desimal caranya samakan letak desimalnya, baru dijumlahkan. Contoh soalnya sebagai berikut. Pertama, 3,2 ditambah 2,7. Kita tulis terlebih dahulu dengan penjumlahan bersusun. Ingat, kita harus menyamakan desimalnya, komanya. Apakah komanya sudah lurus? Ternyata sudah. Mari kita hitung dari angka yang paling belakang. 2 ditambah 7, 9. Langsung teman-teman tulis koma. 3 ditambah 2, 5. Sehingga 5,9. Soal nomor 2. 12,37 ditambah 11,81. Kita lihat ya, apakah desimalnya sudah lurus, komanya sudah lurus. Oh iya, sudah. Mari kita hitung. 7 ditambah 1, 8. 3 ditambah 8, 11. Harus nyimpan 1 di atasnya. Iya, sehingga 24,18. Nomor 3, 3,56 ditambah 1,9. Ingat ya, koma harus lurus. Komanya sudah lurus? Ya, sehingga hasilnya 5,46. Nomor 4, 11,61 ditambah 3,215. Koma sudah lurus. Dijumlah hasilnya 14,825. Penjumlahan pecahan desimal dengan pecahan biasa. Caranya, mengubah semuanya menjadi pecahan biasa atau mengubah semuanya menjadi pecahan desimal. Contoh, tentukan nilai dari 8/25 ditambah 2,8. Cara yang pertama, kita ubah semuanya menjadi pecahan biasa. Sehingga, ubah bentuk 2,8 menjadi pecahan biasa. Kedua, jumlahkan kedua pecahan, karena kedua-duanya sudah menjadi pecahan biasa. 8/25 ditambah 14/5.
Hasilnya 3/25. Cara kedua, mengubah semuanya menjadi pecahan desimal. Sehingga 8/25 akan kita ubah menjadi pecahan desimal. Jumlahkan kedua pecahan. 8/25 ditambah 2,8 sama dengan 0,32 ditambah 2,8, hasilnya 3,12. Jadi, 8/25 ditambah 2,8 sama dengan 3,12. Penjumlahan bentuk persen. Penjumlahan persen dengan pecahan biasa atau campuran. Caranya, mengubah semuanya menjadi pecahan biasa atau mengubah semuanya menjadi persen. Tentukan nilai dari 1/10 ditambah 48%. Kita akan mengubah semuanya menjadi pecahan biasa. Yang belum diubah yaitu 48%, sehingga kita akan ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Sehingga ketemu jawabannya 12/25. Lalu, jangan lupa jumlahkan kedua pecahan. Jadi, 1/10 ditambah 48% sama dengan 29/50. Cara 2, mengubah semuanya menjadi persen. Yang belum kita ubah menjadi persen, yaitu 1/10. 1/10 sama dengan 10%. Kita jumlahkan yuk kedua pecahannya. Tara, ketemu jawabannya. Jadi 1/10 ditambah 48% adalah 58%. Penjumlahan persen dengan pecahan desimal. Caranya mengubah semuanya menjadi desimal atau mengubah semuanya menjadi persen. Tentukan nilai dari 80% ditambah 2,5. Kita akan ubah dulu menjadi pecahan desimal. Ketemu 0,8, sehingga tinggal kita jumlahkan kedua pecahan. Jadi 80% ditambah 2,5 adalah 3,3. Untuk yang kedua yaitu mengubah semuanya menjadi persen. Kita ubah terlebih dahulu 2,5 menjadi persen. Kita jumlahkan kedua pecahannya. Jadi 80% ditambah 2,5 sama dengan 330%. Terima kasih teman-teman semuanya sudah belajar matematika hari ini. Kita akan berjumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.